Halo. Halo teman-teman semua. Halo. Coba disapa teman-temannya yang ada di samping. Halo. Halo. Oke. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang mau hadir dalam kegiatan kita pada hari ini ya. Sebelum memulai kegiatan IKP, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, yang pertama, sebelum memulai kegiatan kita harus tahu dulu apa pengertian dari BKP itu. Jadi, BKP adalah kegiatan yang membahas suatu permasalahan yang bersifat umum untuk mendalami masalah tersebut dalam bentuk dinamika kelompok. Selanjutnya, kita harus tahu juga tujuan dari terlaksananya BKP ini. Jadi tujuannya itu tadi untuk membahas masalah umum dan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut melalui solusi-solusi yang nantinya kita sampaikan bersama-sama. Nah, menemukan upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kita harus tahu cara pelaksanaan dari BKP ini. Jadi nanti setiap anggota itu diperbolehkan dan diharapkan untuk aktif berpendapat dalam kegiatan ini. Sebelum berpendapat, ada baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti yang terlebih dahulu mengangkat tangan terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak ada yang salah ya dalam kegiatan ini dan tidak boleh saling menyalahkan. Selanjutnya itu topik yang akan kita bahas pada kegiatan BKP kita pada hari ini adalah rasa capek tidak hilang. Boleh diulang teman-teman? Rasa capek tidak hilang. Menurut teman-teman, apa faktor timbulnya permasalahan rasa capek tidak hilang ini? Katakan. Ya, silakan. Faktor dari rasa capek tidak hilang itu karena terlalu memaksakan dirinya. Terus banyak pikiran, jadi capeknya pikiran. Ya. Kalau menurut saya atau penyebab rasa capek tidak hilang itu bisa jadi karena kualitas istirahat yang tidak baik. Ya, silakan. Menurut saya faktornya itu mungkin dia terlalu ambisi untuk menyelesaikan itu, pada akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan itu yang akan menghantam rasa lelah. Ya, silakan. Terima kasih. Saya biasanya kalau kita terlalu banyak aktivitas, jadi kita mungkin yang pikiran ada stres. Jadi kesimpulannya tadi ada yang bilang kurang membagi waktu, jadi gak ada sempat untuk beristirahat. Terus tadi udah bilang terlalu banyak aktivitas. Selanjutnya itu menurut teman-teman apa dampak dari permasalahan rasa capek tidak hilang ini? Dampaknya itu badan kita menjadi sakit-sakitan, ya kan? Tidur jadi kurang sehingga mood kita jadi turun gitu, nggak baik. Menurut saya dampaknya itu mungkin kita tidak bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya karena rasa capek. Kalau menurut saya dampaknya itu salah satunya jadi kayak regulasi emosi dan sebagainya jadi nggak baik. Ada lagi? Silakan ada. Ya, menurut saya seperti yang teman bilang tadi, kita akan kita merasa sakit atau diserang penyakit dan regulasi emosi kita juga tidak stabil, seperti juga mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya itu dampaknya itu bisa jadi mengganggu kesehatan tadi satu, yang kedua bisa mengganggu aktivitas yang lainnya, selanjutnya bisa membuat mood kita jadi gak stabil gitu ya. Selanjutnya itu menurut teman-teman apa solusi yang bisa teman-teman berikan untuk permasalahan ini, permasalahan rasa capek tidak hilang? Apa nih?
Jadi solusi yang dapat kita berikan itu sebaiknya kita istirahatkan penuh badan kita agar tidak merasa capek, dan kalau memang sudah tidak kuat lagi, baiknya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lagi, cek kesehatan. Kan? Menurut saya solusinya itu dengan kita mengurangi aktivitas Ada? Menurut saya selain menjaga kebutuhan teratur, mengurangi aktivitas, kita juga harus menjaga pola makan kita, seperti makan makanan bergizi. Silakan. Solusi yang dapat diberikan. Solusi yang dapat diberikan itu menurut saya ada baiknya kayak kan dari bilang tadi, jadi kan karena kita kurang makan, karena dari tidak capek kan bisa jadi karena kita juga kurang cukup karena memang badan kita ini udah capek gitu, jadi ada baiknya menurut saya kayak buat terapi gitu, mungkin ketika kusuk atau dapat relaksasi otot. Jadi kesimpulannya itu bisa saya ambil, yang pertama itu kita harus mengatur jadwal kita untuk beristirahat ya. Selanjutnya sempatkan waktu untuk cek kesehatan, jaga kesehatan. Selanjutnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan relaksasi seperti pijat dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu setelah menyampaikan solusi, apa komitmen dari diri teman-teman masing-masing? Sesuai solusi. Oke, silakan Dina. Saya berkomitmen untuk selalu seperti kita menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tempatkan waktu untuk melakukan relaksasi. Lagi. komitmen saya itu mungkin mulai mengatur jadwal atau kegiatan-kegiatan yang berlebihan itu cukup untuk dikurangi saja jika itu berlebihan. Menurut saya komitmen yang dapat saya berikan yaitu seperti yang Pak bilang tadi, yaitu lebih menjaga dan lebih mengatur sesuai kapasitas kekuatan saya. Mau? Baik, saya berkomitmen untuk menjaga semua aktivitas saya akan mulai dari yang itu sampai yang tidak harus dipaksakan. Selanjutnya selesai sudahlah kegiatan kegiatan untuk membahas topik permasalahan ini. Kita masuk ke bagian refleksi diri menggunakan BMP3. Jadi BMP3 itu ada kan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Untuk berpikir ada yang menyampaikan pendapat? Saya berpikir untuk lebih memahami dan lebih percaya kepada saya. Masih ada lagi? Oh, ya silakan Dina. Saya berpikir untuk agar tetap menjaga selalu pola makan, dan bahwa untuk waktu Relaksasi. Selanjutnya, oh masih ada? Ya, silakan Dini. Saya berpikir untuk selalu mengutamakan aktivitas yang perlu dan memang urgent untuk dilakukan tanpa harus terlalu ambisius untuk melakukan yang lebih. Saya berpikir bahwa tubuh butuh waktu untuk pulih agar kita bisa berfungsi. Selanjutnya, bagian merasa ada yang menyampaikan pendapat? Yang bersaudara. Dan saya merasa sangat lelah, tapi sadar bahwa itu tanda saya harus beristirahat. Dan lagi? Kemarin yang dikatakan oleh tadi, saya juga setuju dengannya, itu lebih merasa rasa badan saya. Maka terhadap apa yang dikatakan tadi, kalau waktu ada lebih istirahat, cara Ada lagi? Silakan. saya merasa untuk selalu jangan memaksakan diri kita selalu agar dapat agar tidak terlalu kecapean. Silakan. Saya merasa untuk selalu membagi aktivitas mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus saya sampaikan.
tadi sudah merasa, sekarang kita masuk ke yang bersikap. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan Hilda. Kedepannya saya akan bersikap bijak untuk tidak memaksakan diri terhadap suatu kegiatan yang saya tidak sanggup. Ada lagi? Silakan kita. Sikap saya ialah saya akan memilih untuk beristirahat yang cukup, terus menenangkan diri dan mengatur waktu agar tidak terlalu prolonged. Ada lagi? Silakan Fikri. Saya bersikap ke depannya itu tidak memaksakan tubuh saya ketika tubuh saya itu sudah sanggup lagi. Ada lagi? Sikapnya yang dapat saya ambil yaitu seperti yang saya bilang tadi, jadi kayak sesuai waktunya jadi rencana, sama kalau istirahat jadi istirahat, kalau kerja juga bekerja di waktu. Ya. Selanjutnya itu ada bagian bertindak. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Bertindak? Silakan Hilda. Saya akan bertindak dengan mengatur waktu kerja dan istirahat saya secara seimbang. Ada lagi? Silakan Fikri. Mungkin saya bertindak untuk mengatur waktu, pola makan, dan istirahat itu. Ada lagi? Jadi saya akan bertindak untuk mengatur waktu tidur saya agar dapat sesuai dengan terus saya akan beristirahat yang cukup dan melakukan relaksasi agar tenaga kembali. Tindakan yang dapat saya lakukan yaitu dengan lebih perhatian pada badan saya sendiri, soalnya kan yang perlu perhatian pada diri kita. Selanjutnya itu ada bertanggung jawab. Ini yang terakhir. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan Hilda. Kedepannya saya akan bertanggung jawab menjaga tubuh saya agar tetap kuat dan menghadapi aktivitas lainnya. Jadi untuk bertanggung jawab, saya akan tidak memaksakan diri saya. Jika saya lelah, saya harus beristirahat. Jangan memaksakan diri agar tidak kita akan sakit. Silakan Fikri. Kedepannya saya akan bertanggung jawab. Jika badan saya tidak sanggup, saya tidak akan berangkat. Saya akan bertanggung jawab mencoba mengatur seluruh kegiatan saya agar tidak melampaui batas pada Terima kasih ya teman-teman untuk BMB 3-nya. Sekarang kita masuk ke tahap kesan dan pesan. Bagaimana? Apa ya kesan dan pesan yang teman-teman rasakan untuk kegiatan itu? pertama-tama. Kalau untuk misalnya saya senang bisa melaksanakan BKP bersama kawan-kawan semua, jadi tidak lebih membuka pikiran hidup saya juga tetap pada kawan-kawan semua. Lalu untuk pesannya saya harap selanjutnya kita bisa masih dapat melakukan BKP untuk membahas topik-topik lain juga. Ada lagi? Ina, silakan. Jadi kesan saya ini sangat senang ya, karena saya dapat mengetahui berbagai macam topik yang rasanya kita itu kenapa tidak ya kasih capek kita itu kayak hilang gitu ya kan. Dan sikap pesan. Jadi pesan saya selanjutnya itu semoga kita tetap selalu bisa memberikan pendapat yang baik dan tidak ada yang dapat pendapat ini. Ada lagi? Cukup? Ya? Baik, selesai sudahlah kegiatan BKP kita pada hari ini. Sebelum kita pulang atau bubar, ada baiknya kita berdoa ya, karena dibuka dengan doa maka ditutup dengan doa. Kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai.